Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Apriliani Putri, NIM 710141926. Saya dari Rombel PAPB 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sosok guru masa depan di era 5.0 ini. Banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era Society 5.0 ini, termasuk yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama dalam mempersiapkan SDM unggul. Dalam menghadapi era Society 5.0 ini, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain pendidikan, beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era Society 5.0 mendatang. Kebijakan pendidikan nasional memang ada di tangan Kemendikbud, tetapi masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan guru-guru. Bagaimana cerminan masa depan guru Indonesia sehingga mereka menjadi sosok guru masa depan? Cerminan guru masa depan adalah ia tipe pekerja keras, ulet, pantang menyerah, dan gemar menerima tantangan. Di samping itu, ia punya daya jelajah pikiran jauh pada masa depan, seperti apa yang orang lain belum pikirkan saat ini, ia sudah terlebih dahulu memikirkannya. Orang melangkah satu langkah ke depan, tetapi ia sudah melangkah 10 langkah ke depan. Orang lain belum berbuat, tetapi ia telah melakukannya, dan orang lain belum mendapatkannya, tetapi ia sudah terlebih dahulu memilikinya. Guru masa depan adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual, dan memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, memiliki wawasan intelektual, dan berpikiran maju, serta tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang ada padanya. Bila kecerdasan tersebut dapat kita miliki dan lakukan sebagai guru yang profesional, saya yakin anak bangsa akan menemukan esensi yang sesungguhnya dan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas sesuai tuntutan dalam Undang-Undang Dasar. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things atau Internet untuk segala sesuatu, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Menghadapi era Society 5.0 ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principles, serta biotek. Dan yang terakhir adalah literasi manusia, yaitu humanities, komunikasi, dan desain. Sebagai pendidik di era Society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulfikar Alimuddin, Director of HAFES atau Highly Functioning Education Consulting Service, menilai di era masyarakat 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0, di antaranya Internet of Things pada dunia pendidikan atau IoT, virtual atau augmented reality dalam dunia pendidikan, dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Pendidik juga harus memiliki kecakapan hidup abad 21, yaitu memiliki kemampuan leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship,
global citizenship, team working, dan problem solving. Fokus keahlian bidang pendidikan abad 21 saat ini dikenal dengan 4C atau 4C yang meliputi creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Sebenarnya, guru masa depan seperti apa yang diidamkan oleh banyak pihak? Di antaranya adalah yang pertama planner. Artinya, guru memiliki program kerja pribadi yang jelas. Program kerja tersebut tidak hanya berupa program rutin, misalnya menyiapkan seperangkat dokumen pembelajaran seperti program semester, satuan pelajaran, LKS, dan sebagainya. Akan tetapi, guru harus merencanakan bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan berhasil maksimal dan tentunya apa dan bagaimana rencana yang dilakukan dan sudah terprogram secara baik. Yang kedua, inovator. Artinya, memiliki kemauan untuk melakukan pembaharuan. Dan pembaharuan dimaksud berkenaan dengan pola pembelajaran, termasuk di dalamnya metode mengajar, media pembelajaran, sistem dan alat evaluasi, serta nuturan efek lainnya. Secara individu maupun bersama-sama, mampu untuk merubah pola lama yang selama ini tidak memberikan hasil maksimal. Dengan merubah kepada pola baru pembelajaran, maka akan berdampak kepada hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, motivator. Artinya, guru masa depan mampu memiliki motivasi untuk terus belajar dan tentunya juga akan memberikan motivasi kepada anak didik untuk belajar dan terus belajar sebagaimana dicontohkan oleh gurunya. Yang keempat, capable personal. Maksudnya, guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Dan yang terakhir, developer. Artinya, guru mau untuk terus mengembangkan diri dan tentunya mau pula menularkan kemampuan dan keterampilan kepada anak didiknya dan untuk semua orang. Guru masa depan haus akan menimbah keterampilan dan bersikap peka terhadap perkembangan iptek. Misalnya, mampu dan terampil mendayagunakan komputer, internet, dan berbagai model pembelajaran multimedia. Guru masa depan diibaratkan sebagai air bening yang menjernihkan. Calon guru haruslah putra-putri terbaik Indonesia yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional secara lengkap. Di samping itu, guru masa depan harus bisa berfungsi sebagai pembawa perubahan perilaku belajar mengajar, termasuk mengubah kebiasaan mengajar yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan terkini.